Salam Bapak Ibu. Selamat sore. Iya, saya gemetar sore hari ini karena persiapan yang saya lakukan sepertinya kurang dan saya menyerahkan Tuhan. Saya ini siapa? Saya harus sharing dan bicara di atas mimbar. Kalau saya boleh memilih, saya ingin tetap di puji-pujian saja. Tapi karena perintahnya komandan itu di belakang, saya suruh di sini di depan untuk sharing. Ya, saya taat ya. Seperti saya taat sama Pak Hanif. Ayo Andri, ya, saya taat sama Pak Petrus sekarang yang jadi pemimpin saya, orang tua bagi saya. Baik, sore hari ini saya ingin sharing tentang yang saya alami sedikit kemarin itu, sehingga bisa menjadi bahan untuk saya bisa sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Dan saya mau tanya dulu, Bapak Ibu semua yakin, percaya Tuhan sayang Bapak Ibu? Amin. Buktinya apa? Apa Pak Tani? Buktinya masih hidup sampai sekarang. Buktinya masih hidup sampai sekarang. Ada yang bisa menolong saya? Buktinya apa Tuhan sayang sama kita? Sehat sampai sekarang. Sehat sampai sekarang. Puji Tuhan. Rezeki lancar. Tidur nyenyak. Ada lagi? Buktinya apa Tuhan sayang sama kita? Diberi kesempatan untuk beribadah. Puji Tuhan. Betul ya? Ya, bunyinya. Ada lagi? Buktinya Tuhan sayang sama kita apa? Anaknya dikasihkan kepada kita. Nah, ini jawaban seorang hamba Tuhan. Ya, anaknya diberikan kepada kita, betul 1000% karena Yesus sendiri datang ke dunia. Sang Allah dalam wujud putra, dalam wujud tubuh manusia datang untuk membawa kita kembali ke hadiratnya. Kalau orang tua yang sayang anaknya, di tempat terdalam pun dia jemput, betul enggak? Orang tua saya itu dulu ngambil adik saya di kantor polisi, hilang uang banyak dan hilang istilahnya rasa malu, enggak masalah. Yang penting anaknya ini diambil. Rasa malunya sudah lupa, sudah istilahnya sudah terlalu lama hilang demi anak. Karena anak orang tua saya atau saudara saya itu luar biasa, dipakai Tuhan untuk membentuk hidup. Saya bilang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup orang tua dan membentuk hidup saya. Nah, saya ngasih tema pagi hari ke pagi. Sore hari ini itu melewati musim kekecewaan. Saya banyak mengalami kekecewaan. Bapak Ibu pernah atau mungkin tidak pernah mengalami kekecewaan, teman-teman? Yuk, pernah ya? Semua mengalami kekecewaan ya? Saya banyak, saudara-saudara. Saya banyak, Bapak Ibu. Banyak kekecewaan dalam hidup saya. Misalnya dulu, seandainya punya orang tua yang kaya, seandainya orang tua saya itu pengertian. Nah, zaman saya muda SMA, itu zaman teman-teman saya itu naik motor ya. Tapi zaman itu saya ada di kandang babi, Bapak Ibu. Karena orang tua saya itu pelihara babi, dan saya biasa membersihkan kandang babi. Bukan hanya pakan, tapi juga kotorannya. Saya biasa waktu saya muda itu saya juga diajak, awalnya dipaksa sampai akhir tunduk taat, ya sudah nggak bisa apa-apa sama orang tua ya. Memang kita harus membantu. Ngarit, tahu ngarit nggak? Cari rumput. Dulu pernah punya kambing. Cari rumput untuk babi. Nah itu saya lakukan ya, walaupun dengan pertama itu rasa yang tidak terima, sampai akhirnya setelah saya dewasa, sebelum dewasa ya, nggak usah lompat ya. Di masa itu saya tetap, ya Tuhan, saya nggak tahu tuh komunikasi sama Tuhan seperti apa, tapi yang jelas saya lewati hari-hari saya itu dengan sudah taat untuk sama orang tua. Saya nggak bisa apa-apa. Apakah mungkin saya menggantikan posisi orang tua cari nafkah? Nggak mungkin. Jadi saya lakukan semua walaupun tidak dengan sukacita, tapi saya belajar untuk ini saya bantu orang tua. Nah, ada banyak kecewaan itu contohnya. Ketika pun menikah, kaget dengan istri saya biasa tidur ngeligo ya, pakai apa itu, tanpa atasan, tanpa kaos. Begitu ketemu istri saya ini, wah banyak terkaget-kaget. Harus tertib di rumah. Salah satunya harus pakai kaos kalau tidur. Katanya apa? Kalau nggak pakai kaos
itu spraynya cepat kotor. Oke. Ketika kemarin dia ke Bali itu kemerdekaan. Kemerdekaan dari aturan. Kemerdekaan dari ketertiban di rumah Josi mana. Nah itu ya walaupun bagian hidup saya wah nggak lengkap nih, tanpa mami itu saya terpontang-panting ngurus bersih di rumah, nyuci baju, kalau nggak nyuci baju ya besok seragamnya anak bagaimana, hari apa ya dia hari kapan itu saya lupa, saya sudah masak itu, ini gara-gara ke Bali ini darah memasak saya jadi tumbuh lagi. Saya masak untuk makan saya, dan karena di kulkas juga ada daging B2 itu, dan juga ada dari Om Petrus itu ikan kecil-kecil kan mintanya istri saya kecil-kecil, yang gede-gede sudah dibawa ke sini. Nah saya masak, saya bukan ya, kawasan sport itu sampai jam 11 malam, setengah 12 saya baru selesai bersih, maksudnya mandi, kemudian baru tidur. Wah ternyata kalau tanpa istri juga kondisinya berat. Nah tapi saya bersyukur dengan istri yang Tuhan tempatkan di dalam hidup saya, itu membuat saya belajar untuk tertib, belajar untuk menghargai sesuatu secara lebih urut, kemudian tertata. Memang kalau rumah berantakan, kalau ada tamu itu rasanya sungkan. Terima kasih untuk istri yang ini. Dan istri yang ini, terima kasih untuk istri saya Tuhan. Nah, ada banyak kekecewaan, Bapak Ibu. Ada kecewaan relasi, contohnya orang tua kecewa sama anak. Ini yang saya juga mau sharingkan. Ada anak kecewa terhadap orang tua. Ada suami atau istri kecewa terhadap pasangannya. Ada anak Tuhan, kita semua anak Tuhan, kecewa kepada gereja, kecewa kepada pemimpin, kecewa kepada takdir, atau yang ini jalan Tuhan yang dibentangkan di depan kita. Mungkin saya dulu juga pernah kecewa. Hari ini belajar bersyukur, tetap belajar. Semuanya dalam proses. Nah, orang tua kecewa terhadap anak ini yang kemarin itu saya merasakan adalah ketika saya tanya anak saya itu, Josi kamu mau terus lanjut les keyboard atau tidak? Kamu jawab jujur aja, dilesin sudah 2 tahun ya? 2 tahun? Kamu kok belajar ikuti terus? Kapan kamu belajar chord? Kapan kamu belajar ngiring lagu? Nah, dari lesnya memang gini Dedi, memang baru diajari gini. Nah, tapi kan kamu bisa mengembangkan diri sendiri. Tapi anak saya tidak mengikuti pola saya. Nah, itulah kalau orang tua itu sebenarnya ingin membentuk anak dengan pola tertentu yang orang tua inginkan. Sama seperti dulu saya dibentuk oleh orang tua saya, pengen orang tuanya saya itu membentuk saya sebagai aparat, sebagai polisi. Singkatnya begitu. Tapi saya setelah SMA saya nggak mau. Tapi waktu sebelum SMA itu saya mau. Maksudnya ngikut nurut. Tapi setelah saya SMA, setelah lulus SMA, setelah kuliah, sampai saya sudah ketemu Tuhan, bertobat, kemudian menyerahkan hidup untuk Tuhan, walaupun ada perjuangan dan pernah jatuh juga, itu saya nggak mau. Saya pengennya menyelesaikan kuliah. Nggak taunya nanti mau apa belum tahu. Tapi saya punya mimpi kalau saya selesai kuliah itu mau pergi ke luar, jadi tenaga kerja di luar, tapi yang negara berbahasa Inggris, kalian praktek ngomong Inggris kan gitu dulu. Impiannya punya istri di luar dari negara luar sana yang rambutnya pirang. Ternyata Tuhan nggak mau, tidak mengatakan itu. Tapi rambutnya dia pirang dulu waktu saya ketemu. Semir. Nah, orang tua kecewa karena anak yang tidak mengikuti patron orang tua atau yang kita tetapkan. Itu saya alami ketika dia jawab, nggak mau, aku senengnya gambar. Wah, saya berhenti sejenak terus saya dapat hikmat. Iya, kamu boleh gambar, tapi ada hal yang kamu nggak boleh fokus ke dirimu sendiri. Gambar itu bisa nggak untuk bantu melayani di gereja? Belum bisa hari ini. Tapi kalau kamu mau tidak selfish atau mau belajar supaya tidak egois, persiapan juga sesuatu untuk bisa melayani orang lain, bukan hanya untuk diri kamu sendiri. Itu saya diskusi di meja makan. Kemudian sampai akhirnya setelah diskusi di meja makan itu, saya
ngomong tentang seorang tokoh yang nanti di bagian jarinya untuk gitu. Nah, ngomong tentang seorang tokoh yang dipengaruhi oleh teman yang sudah kamu ikuti aja kata hatimu, kamu ikuti aja yang kau senangi, kamu ikuti saja yang kamu nikmati. Nah, akhirnya si tokoh ini itu sempat terhilang, kemudian akhirnya balik sama Tuhan. Nah, terus saya bilang ke anak saya, ya sudah, kalau kamu nggak mau ambil bagian atau kamu nggak mau mempersiapkan diri untuk melayani, ya sudah, mungkin Tuhan akan pakai yang lain, Tuhan akan persiapkan yang lain. Tapi Josi, kalau nanti Dedi punya rezeki, mungkin Dedi bantu anak kecil yang lain yang mau belajar main drum atau main keyboard. Nanti Om Cungkian atau siapa yang akan bantu. Nah, mikir dia, tapi nggak tahu nanti hasilnya seperti apa. Nah, anak kecewa sama orang tua kecewa sama anak, sering kali terjadi. Itu saya pernah ngalami di musim saya sebagai anak, sekarang di musim saya sebagai orang tua. Ada kita sebagai anak Tuhan kecewa tentang saudara seiman yang lain. Mungkin kecewa terhadap pemimpin, mungkin kecewa terhadap orang tua rohani atau orang tua biologis, atau mungkin kecewa benar sama Tuhan yang mungkin dirasa Tuhan tidak sayang, Tuhan tidak ada buat kita. Pertanyaannya adalah bagaimana bisikan atau pikiran Tuhan tidak sayang sama kita itu bisa merasuk dalam pikiran kita sampai kita terbawa-bawa, sampai kemudian setengah percaya, iya ya Tuhan nggak sayang ya sama saya. Nah, kita harus hati-hati karena firman Tuhan dan bahkan Tuhan sendiri itu datang untuk kita itu karena ya saking sayangnya Tuhan. Nah, ada juga kecewa itu karena menurut skalanya. Kita setiap hari itu mungkin kecewa ya, ada harapan tidak terwujud atau keinginan tidak terwujud secara sederhana. Contohnya apa ya? Handphone mungkin. Istri saya itu kemarin pas handphonenya rusak, menurut saya itu rusak. Akhirnya saya kredit handphone itu, kemudian baru tahu kalau handphonenya itu sebenarnya belum migrasi kartu. Kalau kita semua tahu kartu 3G menjadi 4G itu gelombangnya. Kartunya itu harus didaftarkan di providernya. Nah, cuma karena terburu-buru akhirnya yaudah kredit handphone lagi. Baru tahu setelah datang provider ternyata nggak masalah, yang masalah kartunya. Itu kecewa karena aku terlalu cepat untuk memutuskan, tidak ambil waktu untuk meneliti dan kemudian apa sih penyebabnya masalah yang sebenarnya. Harapan yang tidak terwujud atau karena kita kebancut melakukan sesuatu, tidak dapat bonus dari kantor misalnya. Kecewa sesaat tapi cukup membuat kita terluka, kehilangan seseorang, kemudian kehilangan pekerjaan, turun gaji, atau gajinya dipotong setengah, atau bagaimana karena kondisi corona ya, banyak yang usaha tutup. Kekecewaan yang mendalam karena perubahan yang drastis dan menyebabkan perubahan besar dalam hidup kita. Perubahan besar yang harus orang tua saya adjust atau orang tua saya sesuaikan itu karena berulang kali ditinggal oleh adik saya. Pulang ke rumah kabur bawa uang, pulang ke rumah minta dinikahkan kabur, pulang ke rumah minta dinikahkan 2 kali kabur. Orang tua saya yang menanggung, tapi itu memang ya jalan yang harus dilalui. Bapak Ibu, kita tidak bisa memilih orang tua kita siapa. Kita tidak bisa memilih suku, warna kulit, jenis rambut, jenis kelamin. Kita nggak bisa milih. Tapi Bapak Ibu dan saya dipilih Tuhan dalam kondisi tersebut karena saudara dan saya itu yang sanggup dengan panggilan dan misi khusus tersebut. Saya yakin Tuhan menetapkan saya sebagai anak sulung karena Tuhan memandang dari jauh saya akan sanggup menjadi dan menjalankan peran anak sulung. Kita yang mengalami kekecewaan di proses Tuhan untuk mengalami itu semua bukan karena Tuhan gak sayang, justru Tuhan sayang
buktinya Yesus sudah datang. Tapi yang lebih daripada itu, yang Tuhan harapkan itu adalah relasi kita, hubungan kita, dan bagaimana hidup kita sama Bapa di surga, sama Tuhan kita, sama Tuhan yang kita sebut Bapa di dalam Yesus. Nah, kekecewaan pasti bisa dialami oleh siapapun, baik itu kita orang yang istilahnya sampai hamba Tuhan ya, kita orang awam sampai dengan hamba Tuhan pasti ada yang istilahnya mengalami kekecewaan. Nah, yang ingin saya sharingkan juga sore hari ini, apakah kekecewaan itu lebih penting daripada Tuhan? Saya nonton film kemarin bersama anak-anak sekolah saya, itu salah satu potongan dialognya yang terakhir adalah dalam bahasa Indonesia begini. Nak, ngapain kamu selama ini? Jadi di kisah film itu anak itu kehilangan sahabat baiknya, kehilangan seseorang yang pernah menuntun dia dari tidak bisa baca buku, bisa baca buku. Kemudian si perempuan yang duduk di sampingnya ini dan bertanya, nak, ngapain kamu selama ini? Itu dia bilang, I'm doing nothing. Saya nggak ngapa-ngapain. Terus akhir cerita itu bilang gini, dialognya, doing nothing atau nggak ngapa-ngapain itu cuma negatif, menyusahkan, dan nggak ada selesainya. Tidak mengerjakan apa-apa itu, atau cuma menyesali saja terus menerus, itu cuma akan bawa kamu negatif, negatif, sedih, dan tidak bisa mengerjakan apa-apa. Setelah perkataan si Loretta ini, tokohnya itu, si perempuan ini kemudian anak ini tiba-tiba ngambil buku yang dihadiahkan oleh sahabatnya itu yang sudah meninggal. Waktu meninggal dia nggak mau hadir karena dia takut menghadapi kenyataan dan takut menghadapi kesedihan, nggak kuat untuk melihat makam si sahabatnya. Kemudian kado dari sahabatnya itu dibuka, kemudian dia mulai tulis harapan dari si sahabatnya waktu sebelum meninggal, waktu dia masih sakit. Kamu kok ngasih aku kado buku kosong? Terus kemudian si sahabatnya jawab, aku tahu kamu bisa nulis, aku tahu kamu bisa mengerjakan sesuatu. Akhirnya dari dulu tidak bisa baca, kemudian dia pintar baca, kemudian dia jadi penulis buku yang kreatif. Intinya dari potongan film itu apa? Kalau kita mengalami kesedihan, kekecewaan, dan kita ikut arus kekecewaan itu, tak menghasilkan apa-apa Bapak Ibu, saudara semua. Tidak akan pernah ada buah. Tapi kalau kita keluar dari kesedihan, keluar dari kekecewaan itu, maka kita mampu menciptakan sesuatu buat kita, buat orang lain, dan buat Tuhan. Sesuatu yang mungkin kita nggak akan sangka, tapi akan keluar ketika kita itu keluar dari kesedihan dan kekecewaan kita. Terus bagaimana kita menghadapi kekecewaan dan kesedihan yang mungkin datang silih berganti dalam hidup kita? Pertanyaannya tadi, manakah yang lebih berarti? Yang lebih berarti kekecewaan yang kamu atau saya nikmati, yang kita hadapi terus kita pikirkan, atau ada yang lebih berarti yaitu Tuhan? Mari kita buka di Ratapan 3 ayat 24. Ya, sebagian dari yang saya ambil ini bagian dari khotbah dari GKDI. Ini kreditnya untuk sebagian khotbah dari GKDI, organisasinya dan beberapa materi. Mari kita baca sendiri. Kita baca sendiri. Maaf ya. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ya, seperti kemarin saya bawa contekan karena saya bukan orang yang fasih berbicara dan bisa kadang lupa di tengah jalan nanti. Kalau tidak ditolong lupa. Makanya saya butuh ini. Nah, Tuhan adalah bagian kita, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Nah, firman Tuhan menyatakan bahwa kalau kita
percaya kalau kita mengambil, seperti tadi saya bilang ya, pemimpin, komandan dan orang kuasa itu sekarang Pak Petrus, dahulu Pak Hadi Handoyo, yang beliau katakan, kamu besok tugas, oke, saya tugas, baik, walaupun bergumul, siap enggak ya, bisa enggak ya? Nah, itu bagian dari pengakuan saya, karena beliau pemimpin, saya ikut, saya taat, saya lakukan, karena itu bagian dari yang saya percaya. Kalau kita percaya firman Tuhan, firman itu jadi bagian kita dengan apa? Tindakan. Bukan hanya cukup kita percaya, diterima melalui akal budi, masuk ke hati, nggak cukup. Tapi keluar sebagai sebuah tindakan. Kalau itu belum sampai sebuah tindakan, firman itu belum jadi. Firman itu belum jadi yang kita percaya. Tapi harus sampai kepada tindakan supaya kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Tuhan, ini loh caraku percaya. Sampai kita juga seperti itu, berarti kita nyatakan kepada mereka di luar atau pada kuasa yang selain Tuhan, kuasa gelap, kuasa yang ingin menarik kita keluar dari hadirat Tuhan. Aku percaya firman, ini tindakanku. Kamu ngapain? Kamu bukan bagianku, aku bukan bagianmu. Itu seperti proklamasi yang bisa kita lakukan dalam hidup kita. Sampai firman itu menjadi tindakan. Itu berarti kita percaya dan menaruh percaya kepada Tuhan. Orang kecewa karena rata-rata keinginan, harapan, impian, dan rencana mereka tidak terwujud. Bahkan banyak muncul pertanyaan dalam akal budi kita yang berusaha untuk menyesatkan. Nah, akal budi kita itu cenderung untuk membuat kita nyaman. Akal budi, pikiran, perasaan, atau jiwa kita itu cenderung untuk menarik kita bertentangan dengan apa yang harusnya roh kita percaya. Jadi pikiran, perasaan kita itu cenderung untuk memanipulasi kita, cenderung untuk membuat kita sudah ini aja. Kayak Om Budi kalau biasa khotbah, ayo apa meh kita itu mau ngini wae. Om Petrus juga sering ngomong gitu ya. Apa kekristenan kita itu apa meh ngini wae? Nah, itu pilihan. Tapi kalau kita percaya firman, jangan sampai kekristenan kita itu ngini tok. Karena kalau ngini tok itu nggak memberi pengaruh kepada anak cucu kita, generasi yang akan datang. Saya pernah terhilang tuh karena ngini tok itu. Saya tidak menyalahkan orang tua dan anggota gereja di tempat saya, tapi saya terbawa arus. Salah satunya adalah karena ngini tok. Ngini tok itu tidak ada contoh yang saya bisa lihat, tidak ada pengajaran yang kuat yang bisa saya dengar, tidak ada bukti dari sebuah firman yang menjadi tindakan ataupun firman yang dikerjakan bersama-sama sebagai gereja. Saya mengasihi gereja Karanganyar karena saya melihat ada banyak hal yang Tuhan kerjakan di sini. Ada kasih yang dibagikan, ada persekutuan di dalam Tuhan, ada firman yang dibagikan, dan firman itu mendidik, mengajar, menguliti. Kalau Om Petrus biasa bagaimana pembacaan firman, itu saya juga dikuliti Bapak Ibu. Pembacaan firman saya itu juga amburadul. Saya bisa katakan amburadul ya. Kadang saya ingin, kadang enggak. Tergantung saya sibuk atau tidak, tergantung mood saya. Sebenarnya nggak boleh begitu. Kalau kita komit sama Tuhan, ada sesuatu yang harusnya baik, yang berkualitas, yang kita sediakan, yang kita berikan sama Tuhan, bukan ala kadarnya. Itu saya sadari. Saya harus berjuang untuk itu. Kita berjuang bersama. Kita semua ini kumpulan orang tidak sempurna. Tapi saya yakin dalam ketidaksempurnaan itu kalau kita mau bergerak sedikit dan Tuhan mencium itu dari jauh. Tuhan mengamati itu dari jauh. Seperti dulu saya pernah sharing di sini, kalau ada penumpang masuk ke mobil yang pakai parfum wangi itu sudah kerasa sebelum masuk mobil, ataupun yang belum mandi itu sudah kerasa sebelum mereka masuk mobil. Itu sopir ya manusia. Tuhan itu jauh lebih mempunyai pengenderaan yang luar biasa. Tuhan melihat, merasakan, mencium dari jauh hati saya. Mungkin ada banyak motivasi atau masalah ketika saya melayani di depan yang belum saya bereskan. Harus saya bereskan. Nah, Tuhan mencium, melihat dari jauh hati saya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi.
kalau kita mengalami kekecewaan, yang kita hadapi apa? Pertanyaan ini harus kita ajukan ke diri kita. Manakah lebih berharga? Tuhan, kalau kita percaya firman, akan menjadi bagian hidup kita, bagian kita, akan menjadi warisan kita, akan menjadi harta kekayaan kita. Yang paling berharga, gak ada yang lebih berharga daripada Tuhan. Manusia bisa mengecewakan, pasangan bisa mengecewakan, orang tua bisa mengecewakan. Tuhan gak pernah mengecewakan, asal itu sesuai dengan yang Tuhan mau, rencana besar Tuhan untuk kebaikan bukan diri kita sendiri, tapi diri banyak orang, gereja Tuhan, umat Tuhan, atau sejumlah besar orang. Kalau kita sesuai sinkron dengan rencana Tuhan, kita akan melihat gambaran besar dan kita akan bersyukur karena kita ada di bagian itu. Kita masuk di dalam rencana Tuhan dan kita menerima dengan sukacita apa yang Tuhan gariskan dalam hidup kita. Nah, pikiran-pikiran itu harus kita lawan, karena pikiran itu banyak dimanipulasi dan bisikan itu datang dari sebelah. Sebelah siapa? Ya kuasa gelap, ya iblis, melalui banyak media. Sama Tuhan bicara dengan kita dengan banyak media, iblis juga mempengaruhi kita dengan banyak media, dengan film yang kita tonton, dengan lagu dunia yang kita dengarkan, dengan diskusi orang-orang di angkringan atau di tempat kerja kita yang mereka secara tidak mereka sadari dipakai oleh si jahat untuk apa? Untuk kita tidak percaya firman, untuk iman kita ini luntur. Itu yang mau mereka sampaikan, langsung atau tidak langsung. Saya di TikTok atau di Instagram itu sering melihat atau kadang sekilas melihat bagaimana cara orang narik pusaka, bagaimana cara orang kemudian bertarung adu saktian. Iya, nyata, betul, sakti menurut roh dunia, menurut standar dunia. Kekuatan, kehebatan ditentukan apa? Seberapa hebat kamu dengan mantra, dengan kesaktian. Paulus bilang sampah. Hal yang seperti itu sampah. Yang berharga adalah pengenalan akan Tuhan. Kita akan sana. Nah, mari jadikan Tuhan sebagai bagian terbaik dalam hidup kita, bukan hal yang lain. Bukan mengutamakan anak saya. Ada anak biologis yang Tuhan percayakan, bukan mengutamakan dia, tapi mengutamakan apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup dia. Saya hanya media. Tuhan, seringkali saya berdoa, Tuhan, aku kerjakan yang aku bisa, yang aku mampu, sepanjang aku menarik nafas. Setelah itu, atau sampai dari hari ini sampai aku selesai bernafas, aku cuma bisa serahkan Tuhan, ini anakmu, bukan harta kekayaanku, bukan sesuatu atau sebuah hal yang paling berharga, tapi Tuhan, inilah biji matamu, aku bertanggung jawab atas hidup anakku, aku kerjakan yang aku mampu, Tuhan, pakai dia. Aku terbatas. Saya belajar untuk Tuhan mengalir, bekerja melalui hidup saya untuk memberkati anak dan istri di skop yang paling kecil, keluarga. Kita semua, Tuhan ingin supaya kita mengerjakan bagian kita. Nah, kita nggak akan kekurangan yang baik Bapak Ibu, karena Tuhan itu mengerjakan yang sudah rencana Tuhan yang sudah Tuhan rencanakan dari sebelum Yesus hadir. Kita tidak kekurangan satupun yang baik. Kalau coba kita buka di Mazmur 34 ayat 10. Mazmur 34 ayat 10. Mari kita baca bersama. 3, 2, 1. Singa muda 34 ayat 10. Betul ya? Tiga, ya kita baca ini dulu. 3, 2, 1. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orang yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Lanjut, next.
3, 2, 1. Singa-singa muda merana kelaparan, tetapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Amin. Kita nggak akan kekurangan sesuatu yang baik asal kita melekat, asal kita di dalam rencananya. Kalau kita di luar Dia, Tuhan nggak tanggung jawab. Tapi kalau kita di dalam Dia, Tuhan tanggung jawab. Mari kita belajar. Kita semua belajar untuk bertanya apakah ini lebih berharga daripada Tuhan, atau Tuhanlah yang paling berharga dalam hidup kita. Itu akan menentukan kita menghadapi kekecewaan, menghadapi sesuatu yang berat dalam hidup kita. Yang kedua adalah setelah kita bertanya, mengubah cara pandang kita, mengubah pola pikir kita, mengubah apa yang kita percaya, menyetop apa yang dikatakan dunia, memutus istilahnya benang yang mencoba menarik kita untuk kita mempercayai standar dunia, mempercayai apa yang dihargai oleh dunia, bukan dihargai oleh firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan carilah dahulu kekayaan, carilah dahulu kehormatan, carilah dahulu umur panjang, kesehatan, carilah dahulu apalagi keturunan yang banyak, carilah dulu tahta. Tuhan nggak pernah mengajarkan kita untuk mencari kekayaan yang ada di dunia. Kalau guru sekolah minggu saya bilang itu berkarat, hilang, nggak kita bawa. Tapi kita perlu mengumpulkan harta yang tidak berkarat, yang tidak hilang, harta yang bisa benar-benar real nanti di sana. Walaupun kita belum bisa melihat harta itu apa, ketaatan dan kemuliaan yang kita berikan untuk Tuhan. Ubah cara pandang kita. Seperti Paulus bilang, Filipi 3 ayat 4. Saya bacakan ya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku. Lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Setelah Paulus menyadari hidupnya akan dipakai oleh Tuhan, dan dia dalam proses untuk dia diperlengkapi. Setelah menyerahkan hidupnya, Petrus kemudian sampai kepada titik di mana segala sesuatu yang dia dulu adalah kebanggaannya adalah sampah, nggak berharga. Tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan sedang sediakan bagi hidupnya. Sumber kekecewaan kita itu biasanya disebabkan oleh manusia dan keadaan. Orang yang menyakiti, merugikan kita, atau orang yang tidak bisa memenuhi ekspektasi kita. Atau orang yang, atau siapapun di sekitar kita yang dalam keadaan sesuatu nggak ada di sana, tidak mendukung kita. Saat kita kecewa, itulah yang Tuhan tunggu. Kita itu mau dibentuk, diproses, menghujat, membalas dendam, atau kita mau Tuhan, aku terima, ini bagianku. Biarlah orang nggak bisa menolong aku, tapi aku mau bergantung sama Tuhan. Aku mau percaya sama Tuhan. Paulus memilih respon yang kedua. Tidak bergantung kepada manusia, tidak mengandalkan manusia, tapi Paulus mengandalkan Tuhan dan self-support untuk pelayanannya. Paulus akhirnya bekerja untuk menghidupi pelayanannya sebagai pembuat tenda. Keputusan ini ada di tangan kita. Kita bisa tenggelam dalam kekecewaan atau kita mau bangkit. Kalau kita tenggelam, nggak ada hal baik yang keluar dari itu. Tapi kalau kita mau bangkit, ada sesuatu yang kita bisa cipta, ada sesuatu yang kita bisa kerjakan untuk lingkaran terdekat kita, dan terlebih lagi nanti hasilnya juga ada kemuliaan buat Tuhan. Orang bisa melihat dan merasakan itu nanti. Yang kedua, ubah cara pandang. Yang ketiga adalah terima keadaan, bersyukur untuk apa yang kita alami. Kita tidak bisa mengubah yang sudah terjadi. Kita nggak bisa mengulang kembali apa yang sudah kita lewati. Tapi hari ini kalau kita melihat ke masa lalu kita, ada sesuatu yang mungkin tidak baik karena ulah kita, atau ada sesuatu yang tidak baik karena konsekuensi hubungan relasi sosial kita mungkin dengan orang tua, ataupun mungkin karena kutuk keluarga. Orang tua saya percaya, bukan percaya, berhubungan dengan hal-hal penik, nyimpen keris. Itu dari kakek.
Sebelum kakek yang mungkin sudah ada, tapi saya nggak tahu. Tapi sampai orang tua juga masih nyimpen keris dan benda-benda yang lainnya. Itu bertentangan nggak dengan yang Alkitab katakan? Bertentangan. Makanya ketika ada anggota keluarga bertobat ataupun hidup baru di dalam Kristus, itu bagian dia, bagian saya. Bukan hanya untuk berdoa, sharing, untuk menyatakan ini nggak boleh. Tapi kalau orang tua belum bisa ya, sampai terakhir kemarin loh, Wesley, ini tak gue lemek, aku mati. Lemek itu apa tepat? Lemek itu Gusti Yesus tepat. Bapak itu nggak perlu lemek, keris, pusaka dan lain-lain sebagainya. Bapak itu perlu satu tok, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus satu saja udah cukup, lebih dari cukup, udah segala-galanya. Yang kayak gini nggak perlu. Yaitu hari ini orang tua saya masih ada simpan itu, walaupun mungkin tidak sebegitu kayak dulu ya, tapi ada perubahan yang sudah sangat signifikan. Jadi tidak membanggakan pusaka-pusaka seperti itu lagi, dirawat karena warisannya orang tua katanya. Nah, terima keadaan kita dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur karena ya itu bagian kita. Hanya kalau kita diurapi itu karena Tuhan itu melihat kita mampu melewati itu. Samuel mengurapi Saul pada waktu itu. Kemudian Samuel mengurapi Daud karena ada yang bisa dipikul oleh Saul awalnya. Karena ada yang bisa dipikul oleh Daud karena Saul gagal. Ketika kita diurapi itu berarti Tuhan menunjuk kita untuk sebuah misi dan Tuhan pasti memampukan. Kita di dalam tengah misi pribadi kita yang Tuhan gariskan untuk hidup kita. Saya mendampingi istri, mendampingi anak. Bapak Ibu mendampingi suami atau pasangan, mendampingi anak, mendampingi kalau anak-anak muda mendampingi orang tuanya. Walau orang tua belum bisa menapaki atau berjalan sesuai yang Tuhan mau, kita yang muda mendahului tidak masalah. Justru itulah yang kita harus lakukan. Generasi yang tidak mengikuti apa kata dunia, apa yang sudah dilakukan secara salah mungkin generasi di atas kita katakan berhenti. Kita mulai mengikuti apa yang Tuhan katakan. Terima keadaan itu adalah hal yang bisa kita lakukan. Yang ketiga, terima keadaan dan syukuri. Nah, mari kita buka ayat yang terakhir, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Oke, kita baca bersama sekali lagi. 3, 2, 1. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya, kalahkan rasa kecewa dan bersiaplah mendapatkan hal-hal yang terbaik yang Tuhan sediakan dengan kita. Satu, setia, percaya dan bertindak, melakukan apa yang kita percaya menjadi sebuah tindakan, menjadi sebuah hal yang kita benar-benar ekspresikan, proklamasikan kepada mereka yang di luar, dan juga proklamasi Tuhan, aku percaya maka aku lakukan hal ini karena aku mengasihi Engkau. Sekali lagi, kita tidak bisa memilih di mana orang kita dilahirkan, orang tua kita seperti apa, tapi yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, perjalanan hidup kita sedang dipilih dan diurapi Tuhan untuk sebuah tugas yang kompleks yang Tuhan tetapkan secara spesifik, secara khusus untuk kita, karena kita pilihan istimewa Tuhan. Pilihan istimewa Tuhan. Tidak ada yang lain. Hanya Bapak Ibu dan saya yang sanggup mendampingi pasangan kita, yang sanggup mendampingi, mendidik, memelihara anak yang Tuhan percayakan. Kita yang ditugasi Tuhan untuk mengasihi gerejanya, mengasihi jemaat di tempat ini, dan untuk menjadi teladan bagi sekeliling kita. Apapun yang ada di tengah hidup kita, Tuhan sedang mengirim kita untuk sebuah misi. Tanda S. Terakhir aja yang tadi. Kita berikan kembali untuk Tuhan apa yang kita mau lakukan. Refnya yang baik.
Biar hari-hari ini Tuhan kami semakin berserah dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan atas hidup kami. Engkau Tuhan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Banyak hal yang kami alami sementara di hidup kami di muka bumi, dan kadang kami kecewa. Tapi sore hari ini apa yang kami dengar dari kebenaran Tuhan, biar itu menjadi pegangan hidup kami. Engkaulah bagian kami, bukan yang lain. Engkau Tuhan menjadi hidup kami, menjadi kekuatan bagi kami, menjadi segalanya bagi kami. Biar itu yang memenuhi hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari pakai berdiri, saya kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang meneguhkan akan setiap kami. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus, Engkau mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hatimu, rindu mengalami kebenaran firman Tuhan. Sekarang pulang lagi dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus. Hidupmu dan hidupku semakin hari semakin diubahkan menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Semakin hari semakin mengalami Tuhanmu yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan hidup kita. Tuhan yang hidup di dalam setiap kehidupan kita, menyertai kita apapun juga keadaanmu, supaya engkau semakin hari semakin melekat kepada Tuhan, dan Tuhanlah bagian hidupmu, sehingga hidupmu dilihat orang lain. Ada Tuhan yang luar biasa, sehingga menjadi berkat bagi banyak orang. Setiap yang percaya berkata amin. Amin. Silakan saudara.